Si berondong tampan mengejar cinta. Episode 19. Belum siap melakukannya. Selena yang merasa sudah sangat kering tenggorokannya itu tanpa curiga meminum air mineral yang Rachel tawarkan. Rachel menyeringai saat Selena sudah menghabiskan minumnya. Rachel menatap kagum pada berbagai alat tempurnya. Sudah sekitar 1 bulan ia tidak menggunakannya, namun kini alat tempur yang sempat menghiasi lemari persenjataannya itu kembali akan ia mainkan. Sudah gue bilang, gue suka segala hal yang berbau darah. La mulai melancarkan aksinya ditemani Aldi sang asisten yang setia mengekor di dekatnya. Sepertinya dimulai dari sini lumayan menyenangkan. Ucap Rachel pada asisten pribadinya sambil menunjuk bagian mata Selena. Selena saat ini sedang pingsan akibat obat bius yang diberikan oleh Rachel lewat segelas air mineral tadi. Tuan Fred hanya menginginkan ginjal saja tuan muda, ucap Aldi mengiba. Walaupun sudah sering mendampingi tuannya itu membedah organ tubuh manusia, ia tidak sekejam itu untuk tidak peduli. Cih, dasar mental Yupi, belum juga apa udah seret. Batin Rachel. Jauh di lubuk hati Aldi, hatinya bagai disayat sembilu, sungguh menyedihkan nasib orang yang berani berhadapan dengan tuannya ini. Begitu banyak tubuh manusia yang telah ia saksikan berakhir seperti ini, dan lebih menyakitkan lagi ia tidak bisa berbuat apapun. Rahasia tuannya adalah juga rahasianya. Ya kau benar, tapi kurasa maruk sedikit tidak apa-apakan. Ucap Rachel. Coba kau hitung, berapa yang akan aku dapat? Ucapnya lagi. Tuan Fred akan membayar berapapun tuan muda, dia menginginkan ginjal untuk didonorkan pada adiknya, jawab Aldi. Dan sebelumnya sudah saya pastikan, ginjal nona ini cocok untuk adiknya, lanjut Aldi. Himim, Rachel mengangguk, kenapa seperti ini? Padahal aku ingin lebih, Rachel bergumam pelan. Ia tidak puas hanya akan mengambil 1 ginjal Selena. Ia masih ingin lama bermain-main. Baiklah, aku ingin kau hubungi Tuan Anderson, apakah ia akan bertransaksi, karena aku akan mengambil sebagian hatinya juga, ucap Rachel dengan seringainya. Aldi pun menurut walau dalam hatinya menolak atas dasar kasihan. Sambil menelpon Tuan Anderson dilihatnya tuan mudanya itu sudah membedah bagian tubuh Selena. Tuan mudanya itu begitu mudah melakukannya bak seorang yang profesional. Membuat air liur Aldi terasa pahit dalam seketika. Lakini sudah selesai menghubungi rekan bisnis dunia hitam tuannya itu, dan Tuan Anderson nampak menyetujui penawaran tuan mudanya. La mendekati tuannya yang kini menjelma sebagai ahli bedah, ia mengekor seperti biasa. Setelah selesai ia mulai mengambil alih organ tubuh yang kini sudah dikeluarkan dari sarangnya. Aldi mulai mengemas rapi apa yang ia dan tuannya itu dapatkan. Sementara tuan mudanya melanjutkan menjahit bekas sayatan di bagian perut Selena. Saat itu juga Selena terbangun dari tidurnya karena masa obat biusnya yang sudah habis. Ia merasakan sakit luar biasa kala jarum yang menjahit tubuhnya itu terus menusuknya. Apa yang lo lakuin? Pekik Selena. Gue cuma bermain-main sedikit dengan tubuh lo, untuk membau darah di bagian sini. Rachel menghentikan aksinya sebentar, ia lalu menoleh ke arah Selena, dan mulai menciumi nikmat sarung tangan bedah berlumuran darah yang masih dipakainya. Lalu Rachel kembali terampil menjahit tubuh Selena. Selena berteriak histeris saat merasakan sakit luar biasa, dijahit tanpa pengaruh obat bius, sungguh menyenangkan bukan? Ia ingin pergi namun tangan dan kakinya terikat di sebuah pembaringan. Hei, berhenti bergerak, gue bukan orang baik yang bakal bertanggung jawab kalau jahitan gue gak rapi, ucap Rachel dengan mata tajam membunuh. Selena hanya bisa menurut. Ia kini sadar mungkin beberapa bagian organ tubuhnya sudah tidak lengkap lagi saat ini. Lo manusia jahat Rachel, keji, iyo iblis. Selena terus menangis sambil menahan sakit luar biasa itu. Sepantarlah dengan apa yang udah lo dapat,
gue anggap hutang lo lunas. Terima kasih atas komisinya, ucap Rahel tanpa rasa bersalah setelah selesai menjahit tuntas bekas sayatan di tubuh Selena. Rahel mengemasi peralatan tempurnya dan mensterilkan segalanya. Selena masih terbaring lemah, kaki dan tangannya masih terikat di pembaringan. Lepasin gue biadab. Lepasin gue setan, iblis, jahanam. Selena tak hentinya mengutuk seseorang yang pernah ingin dipacarinya itu. Oh, itu tentu sebelum mengetahui sifat aslinya seperti ini. Ia menatap nyalang Rahel. Namun Rahel nampak biasa saja. Rahel kini terlihat duduk santai sambil memainkan ponselnya. Benda persegi itu nampak lebih penting daripada membuka ikatan pada kaki dan tangan Selena. Aldi, hubungi Darwin, lalu kalian pergilah bawa barangnya pada Fred dan Anderson, perintah Rahel. Baik Tuan Muda. Aldi lalu mengemasi apa yang akan mereka transaksikan nantinya. Ia lalu menghubungi Darwin, orang kepercayaan Tuan Mudanya dalam dunia hitam. Tanpa memperdulikan Selena dengan pikiran berkecamuknya. Apa barang yang dia maksud, adalah organ gue yang seenaknya ia ambil. Ini sial, dia psikopat, mafia, dia tidak waras. Selena makin meluncurkan air matanya, kini hidupnya telah hancur. Sudah sangat hancur. Mama Mila begitu heran melihat putranya itu senyum-senyum sendiri. Rahel jangan kayak gitu ah, serem Mama tahu liatnya, ucap Mama Mila tiba-tiba, ia takut anaknya itu benar-benar kesurupan. Rahel yang merasa diperhatikan mamanya itu segera merubah air mukanya. Namun itu tidak bertahan lama, ia tidak bisa untuk menahan kegelian ini. Ia masih terus terbayang apa yang ia alami. Flashback. Keluar. Teriakan Evelyn menggema di kamarnya. Dengan ketidaksadarannya, Rahel ngacir lari keluar. Ia menetralkan jantungnya yang berdetak tak beraturan, ia memegangi dadanya, benarkah kini ia telah melihatnya? Kini ia mulai mengandaikan pengukuran mengandalkan tangannya sendiri, bukit kembar Evelyn ternyata lumayan menantang. Ia tersenyum menang. Apa ukuran janda memang segitu? Ngapain kamu gerakin tangan kayak gitu? Evelyn yang baru keluar dari kamarnya, menatap curiga kekasihnya itu karena tangannya seperti sedang mengukur sesuatu. Rahel tercekat, ia bingung harus berkata apa. Namun matanya tidak bisa diajak kompromi, matanya kini mengarah ke dada Evelyn. Evelyn yang sepertinya mengerti karena melihat arah pandang Rahel, ia menggeram. Dasar berondong ehem-ehem. Apa kamu lihat-lihat? Evelyn menyilangkan tangan menutupi dadanya. Rahel tampak menyeringai, sepertinya sedikit mengerjai kekasihnya tidak apakan. Bye. Aku mau itu, ucap Rahel. Evelyn tercengang, bisa-bisanya si Rahel ini pikirnya. Heh. Dasar mesium, bentak Evelyn, dia melangkah mundur menjauhi kekasihnya itu. Ia takut Rahel berbuat hal nekat. Namun di luar dugaan Rahel malah mendekat ke arahnya. Tidak memperdulikan ketakutan Evelyn, ia terus saja mengikis jarak dengan kekasihnya itu. Semakin dekat hingga posisi Evelyn kini mentok di sebuah rak tempat penyimpanan alat rumah tangga. Rahel semakin mendekat, Evelyn yang gugup pun refleks memejamkan matanya. Rahel tersenyum licik melihat tingkah gemas kekasihnya itu. Lah mendekatkan wajahnya pada wajah Evelyn, Evelyn yang merasa hembusan nafas kekasihnya itu, otaknya malah tidak bisa diajak berpikir jernih. Apa dia akan mengecupku? Batin Evelyn. Dia ini sedang mikirin apaan sih, gemes gue liatnya. Rahel. Namun 30 detik berlalu tidak ada pergerakan yang terjadi, Evelyn masih mematung dengan terus memejamkan mata, sedangkan Rahel masih terus memandanginya dengan senyum simpul. Kemudian Rahel memukul pelan kening kekasihnya itu dengan remote AC. Tingkah Evelyn sungguh menggemaskan baginya. Aduh, Evelyn mengusap keningnya,
yaitu sedikit sakit rasanya. Kamu gak acean? Panas bay, ucap Rahel sambil mulai mengatur suhu AC. Hah, Evelyn melongo tak percaya, apa-apaan ini? Bahkan jantungnya sungguh tidak sehat saat ini. Di mana larinya setan yang telah ia ajak kompromi untuk memarahi Rahel tadi? Seharusnya ia marah karena ulah Rahel yang suka semaunya tadi, bukannya malah seperti orang bingung bin bego gini. Kau nampak sangat mengharapkannya bay, aku cuma mau ambil ini. Rahel tersenyum jahil sambil menunjukkan remote AC yang kini dipegangnya. Apaan ya kamu, kenapa juga harus makin deket gitu, ucap Evelyn cemberut, wajahnya kini sudah merona bak tomat. Rahel sudah tidak tahan lagi, ia merengkuh tubuh kekasihnya itu dalam pelukannya. Aku berubah pikiran, aku akan melakukannya sekarang, ucap Rahel berbisik di telinga Evelyn. Maksud? Belum sempat Evelyn bertanya lebih lanjut, Rahel sudah mengecupnya. Evelyn pun tidak bisa menolak, sebagai insan yang normal Evelyn malah mengimbangi hal serangan dari Rahel itu. Cukup lama kecupan hangat itu yang mampu membuat keduanya terlena, keduanya pun seakan meminta lebih. Apakah aku akan habis hari ini? Evelyn yang setengah sadar, mencoba memikirkan apa yang sedang terjadi padanya kini. Namun ia nampaknya terlalu terbuai akan kenikmatan yang diberikan kekasihnya itu. Tapi tidak, cukup hentikan. Rahel masih sadar, wanita di hadapannya ini belum seutuhnya miliknya. Ia akan mendapatkan lebihnya saat mereka sudah berlabel halal, tidak jangan sekarang. Melakukan apa yang sedang kau pikirkan, ucap Rahel saat ia menyudahi permainannya. Evelyn nampak masih mengatur nafasnya, ini bukan kali pertama ia dan Rahel berkecupan, namun ia masih saja merasakan malu luar biasa. Ia bahkan tidak berani untuk sekedar memandang wajah kekasihnya itu. Apa yang aku pikirkan? Memangnya aku memikirkan apa? Ya Tuhan, aku pasti sudah tidak waras memikirkan aku akan habis hari ini. Evelyn menggerutu dalam batinnya. Ia mengutuk pikirannya yang telah lancang memikirkan bahwa Rahel akan meminta lebih darinya, oh syukurlah hanya sekedar kecupan. La masih tetap mengatur nafasnya kembali, serius ini panas sekali rasanya. Tidak sekarang baby, saat sudah waktunya kau akan benar-benar hanya milikku. Rahel tersenyum puas, walau gairah berkobar-kobar dalam tubuhnya, sesuatu di sana pun juga sudah terbangun dan mengeras. Evelyn sungguh membuatnya uji nyali. Lisa menatap ruangan lusuh yang kini ia tinggali, dua orang di hadapannya kini nampak memandangnya dengan jijik. Aura agresif sangat kental menyeruak dalam ruangan dengan pintu berjeruji besi tersebut. Dengan seragam orange yang bertuliskan tahanan, disinilah ia sekarang, mungkin ini akan menjadi tempat tinggal barunya beberapa tahun ke depan. Entah mengapa apa yang ia lakukan seakan tidak berguna, segala bukti mengarah padanya sebagai pelaku penganiayaan Selena Ashifa. La tidak bisa mengelak, apalagi berdebat membela dirinya, semuanya sungguh akan sia-sia. Entah bagaimana caranya, bagai sebuah sinetron yang sedang ditayangkan, bukti yang didapat kepolisian begitu jelas memperlihatkan apa yang ia lakukan terhadap Selena Ashifa pagi kemarin. Bukti itu bukan dari rekaman CCTV, atau bukan seperti video amatir saat mungkin ada orang yang menjadi saksi kejadian tersebut. Bukti dari kepolisian itu bahkan bagaikan sebuah film, sungguh sangat sempurna tatanan kameranya. Tampang cantik kayak lo gini, bisa-bisanya kriminal, ucap putri salah satu dari kedua tahanan yang satu ruangan dengannya. Cuma gara-gara idola lagi, gak ngotak banget tahu nggak lo, ucap Dena menambahkan. Enaknya kita apain nih put? Sikatlah kuy. Kedua wanita yang juga berstatus tahanan itu pun mulai mendekati Lisa, mereka ingin memberikan salam perkenalan untuk penghuni baru ruangan mereka. Mau apa kalian? Tanya Lisa yang kini sudah sangat ketakutan.
Tubuh Putri dan Dena yang bagaikan preman, besar dan bertato, nampak seram untuk ukuran seorang wanita. Keduanya menyeringai melihat wajah ketakutan Lisa. Mereka semakin gencar untuk meneruskan aksinya. Putri dengan sigap menjambak rambut Lisa, ia dengan keras terus menjambak hingga terlihat kulit kepala Lisa yang tampak sedikit terangkat. Lisa sungguh merasakan sakit luar biasa, namun tidak berhenti di situ saja. Dena melayangkan pukulan pada wajah dan perutnya, hingga membuat Lisa terpental. "Cukuplah untuk salam perkenalan," ucap Putri. "Ya untuk lo yang masuk ke sini karena kasus penganiayaan, mungkin akan lebih baiknya lo mengenal lebih jauh apa itu penganiayaan." "Hahaha, bagaimana? Sakit bukan?" Keduanya tertawa senang. Lisa merasakan sakit akibat penganiayaan kedua rekan tahanannya. Nampak lebam menghiasi tulang pipinya, mungkinkah seperti ini yang Selena rasakan saat itu? Lisa saat ini menyendiri duduk di pojok ruangan, ia melihat sekelilingnya, benarkah ruangan ini akan menjadi saksi hidupnya? Sungguh menyedihkan sekali. "Papa, Mama, bawa Lisa pulang." Lisa menangis saat mengingat kedua orang tuanya, andai saja ia tidak terbakar api cemburu saat melihat kedekatan Rachel dengan Selena, mungkin ia tidak akan berakhir di sini. Setidaknya ia hanya cukup menunggu maaf dari papanya, setelahnya semua akan baik-baik saja. Keluarga mereka akan kembali berkumpul seperti sedia kala. Bahkan tidak sanggup untuk memberitahu kedua orang tuanya perihal apa yang tengah ia alami. Ia takut papanya semakin membencinya. Andai saja ia tidak gelap mata saat itu, ya saat ini Lisa hanya bisa berandai-andai. Padahal tanpa ia sadari lagi-lagi ia sedang viral menghebohkan publik saat ini. Berita tertangkapnya Lisa Sharif menjadi trending topik di jagat maya. Banyak yang mengutuk dirinya, dan banyak juga yang puas dengan menguji hasil kerja kepolisian yang telah mengusut tuntas kasus penganiayaan Selena Ashifa. Kini Selena Ashifa bisa bernafas lega, itu yang ada di pikiran para masyarakat negeri ini. Oh tentu saja tidak bagi Selena Ashifa, walaupun ia setuju tentang berita penangkapan pelaku penganiayaannya itu, namun tidak bisa dipungkiri ia benar-benar hancur saat ini. Bukannya bisa bernafas lega, kini ia malah seakan seperti berhenti bernafas. Malam tadi ia tidak bisa memejamkan matanya barang sebentar, apa yang ia alami bagaikan di luar nalar. Yang ia lakukan kini tidak lebih dari sekedar hanya bisa menangis dan terus menangis, memikirkan bagaimana nasib ia ke depannya, kariernya, orang tuanya, katakan selamat tinggal untuk hidup normalnya. Bayang-bayang Rachel yang menakutkan masih memenuhi otaknya. Mengelus bekas jahitan di perutnya, dan kembali menangis, menumpahkan segala pahitnya yang ia alami. Anak itu semakin di luar batas. Seorang pria bergumam pelan sambil memandangi beberapa foto yang baru saja dipersembahkan oleh orang suruhannya. "Apa yang harus kami lakukan selanjutnya Tuan?" Sementara ini tetap awasi anak setan itu," ucapnya. Masih memandang foto di tangannya, rasanya begitu cepat sekali. 2 hari telah berlalu semenjak kejadian mengerikan yang menimpa Selena. Kini ia harus menarik nafasnya panjang, siap tidak siap ia harus melakukan ini walau dengan mempertaruhkan karirnya. Di depan banyaknya wartawan dan awak media, ia harus melakukan konferensi pers untuk mengkonfirmasi unggahan di Instagramnya, sebuah foto sedang viral-viralnya yang menyeret nama pengusaha muda Rachel Ares Ardian. Didampingi manajernya, dan pihak manajemen mengkonfirmasi bahwa unggahannya hanya sebatas foto mengagumi saja, dapat dijelaskan bahwa ia tidak bermaksud untuk mengaitkan postingan yang diunggah Rachel itu berhubungan dengan postingannya. Waktu itu ia bertemu Rachel di sebuah kafe, ia melihat dan mengambil foto Rachel secara diam-diam, dan mengunggahnya sekitar beberapa hari setelahnya. Lalu kenapa Anda tidak menyangkal saat banyaknya persepsi netizen yang menganggap Anda dan Tuan Rachel bertunangan?
Tanya salah satu wartawan. Sebelumnya maafkan saya, beberapa hari ini saya tidak melihat media sosial. Saya mengetahui persepsi lain dari warganet, namun saya tidak menyangka akan menimbulkan anggapan sebesar ini. Apakah ada tanggapan dari pihak Tuan Rachel Ares Adrian terkait unggahan Anda? Dapat saya katakan tidak ada, semuanya berjalan seperti biasa. Saya berniat mengadakan konferensi pers ini murni karena saya merasa tidak nyaman dengan beredarnya isu kedekatan saya dan Tuan Rachel yang padahal sama sekali tidak benar adanya. Lalu, bagaimana perasaan Anda saat digosipkan dengan pewaris keluarga Adrian? Sejujurnya saya begitu terpuji dengan sanjungan netizen, namun bukankah lebih baik saya jujur bahwa saya tidak ada hubungan apapun dengan Tuan Rachel? Saya tidak mau menggapai prestasi dengan kebohongan. Dari yang dikatakan Anda sempat tidak menanggapi isu yang sedang viralnya tentang Anda, berarti Anda sudah melakukan pembohongan publik walau pada akhirnya Anda mengkonfirmasinya. Itu juga keteledoran saya berpikir bahwa isu ini tidak akan beredar lebar dan menjadi trending. Sehingga saya sempat mengabaikan, bukan sepenuhnya mengabaikan lo ya, bedakan tolong. Saya juga punya kesibukan sendiri ya, bukan hanya mantengin media sosial saja. Selena yang emosi dengan beberapa pertanyaan wartawan yang mulai menyudutkannya, nampak kini ditenangkan oleh manajernya. Satu pertanyaan lagi Nona Selena. Mengapa Anda mengunggah postingan tersebut selang 1 jam lebih dari postingan Tuan Rachel, sehingga menimbulkan persepsi lain publik? Apakah sudah Anda rencanakan dengan tujuan supaya karir Anda bisa semakin naik ke permukaan? Saya terangkan sekali lagi, saya tidak mengetahui unggahan Tuan Rachel waktu itu. Saya ingatkan lagi, saya sama seperti netizen lainnya yang mengagumi seorang tuan muda dari keluarga Adrian itu, tidak berniat untuk lebih. Bahkan mungkin di antara kalian di sini juga ada yang sama seperti saya, mengagumi tuan muda Rachel Ares Adrian. Selena menghela nafasnya berat, mengapa para wartawan seakan terus mencari celah kesalahannya, padahal ia sudah sangat menderita saat ini, harus mengakui ini, dan ia tidak bisa memastikan karir seorang Selena Ashifa setelahnya. Hufet, melelahkan sekali. Dengan cepat konferensi pers itu beredar dan menjadi viral, banyak yang menyayangkan keteledoran artis cantik pendatang baru tersebut, namun ada juga yang mendukung Selena Ashifa karena telah berani mengkonfirmasi dan mengakui kesalahannya. Pun ada juga publik yang menganggap Selena Ashifa mengambil keuntungan dari viralnya berita tersebut. Maklumlah artis baru, apalagi coba yang bisa naikin ratingnya kalau bukan gegara sensasi. Artis baru artis lama, jijik gue sekarang taunya sensasi bukan prestasi. Alah sensasi, lagu iyo konfirmasi ginian pakai konferensi pers pula. Gaya lo gak mau gapai prestasi lewat kebohongan, ya merendah untuk meroket please. Begitulah kiranya berbagai komentar warganet terkait konferensi pers yang dilakukan Selena. Selena menghela nafasnya berat, kalau bukan ancaman Rachel waktu itu, ia tidak akan dengan senang hati melakukan semua ini. Flashback. Buka mulut lo, ucap Rachel dingin. Selena masih terus membungkam mulutnya, walau ia tahu hal itu tidak akan mempengaruhi tindakan Rachel selanjutnya karena tangan dan kakinya yang saat ini masih terikat. Rachel langsung mengapit rahang Selena dengan jari tangannya, sehingga membuat mulut Selena menganga. Kini pil yang berisikan chip itu sudah masuk ke dalam mulut Selena. Telan. Rachel tahu Selena masih menyimpan pil itu di bawah lidahnya. Rachel kembali memaksa pil itu untuk masuk ke dalam tubuh Selena. Dan itu berhasil, Selena kini akan menjadi budaknya. Yang seluruh hidupnya diawasi dan dikendalikan oleh seorang Rachel Ares Adrian. Bertingkah baiklah mulai sekarang. Konfirmasi segala gosip yang beredar, jika lo gak konfirmasi katakan selamat tinggal buat hidup iyo. Gue bebasin iyo mau ngelakuin apapun, asal jangan pernah lo usik hidup gue,
jauhin segala hal yang berhubungan dengan gue, termasuk dengan siapa gue marit nanti, selama lo gak musik gue, lo aman. Rachel pergi meninggalkan Selena yang masih terus menangis meratapi nasibnya, kini hidupnya sudah jauh dari kata normal. Urus dia, ucap Rachel saat melewati salah satu pengawal yang berjaga di pintu keluar. Baik Tuan Muda. Kemudian Selena dibebaskan dan diantarkan secara baik-baik sampai ke rumah kontrakannya. Ingatlah Nona, lakukan apa yang Tuan Muda Rachel katakan, percaya atau tidak Tuan Muda tidak pernah main-main dalam berucap, ucap pengawal yang mengantarkannya ke rumah. Pil yang Tuan Muda Rachel berikan itu berisikan chip yang akan tersambung dengan otak Nona. Tuan Muda Rachel selalu mengawasi gerak-gerik Nona. Jika sekali saja Nona melakukan kesalahan, maka chip itu akan bekerja melumpuhkan tubuh Nona dan bisa saja membunuh Nona dalam sekejap. Saya sarankan jangan ganggu Tuan Muda lagi, menjauh dari segala yang berhubungan dengannya, demi kebaikan Nona. Selena hanya mengangguk. Semua yang dilakukan Rachel sungguh di luar nalar, ia begitu ngeri harus mengalami semua ini, lihatlah sekarang bahkan ia menjadi lebih pendiam. Flashback off. Bersambung.